Alhamdulillah, yang terpenting saat ini detik ini kita masih selalu dikasih kesehatan dan saat itu akhirnya kita selalu terus untuk bisa berkarya ya. Walaupun dalam kondisi semua memahami bahwa semua dilumpuhkan, tapi untuk berkarya tidak pernah akan lumpuh. Gitu. Makanya detik saat ini aku ada di satu acara labelku, itu kan MSI Record dan lagi ulang tahun. Alhamdulillah masih bisa kumpul sama teman-teman semua, ada Ruri, ada Enda Ungu, ada Ruri Republik, ada teman-teman Dennis dan yang lain-lain ya. Gitu. Dan kegiatannya yang pasti kita selalu bikin karya-karya baru untuk terus dipersiapkan untuk penikmat musik di tanah air ya. Ya tetap gitu untuk berkarya tetap terus berjalan walaupun memang dalam kondisi seperti ini, seperti itu. Untuk kayak masalah manggung-manggung gitu, Bang Charlie, udah seberapa kangen nih? Di depan ribuan banyak kangen itu sudah di ujung tanduk ya kalau kangen. Cuman kita juga harus pahami bahwa kondisi alam seperti ini sudah tidak lagi bersahabat, sedang tidak bersahabat. Kita harus pahami betul. Makanya ada cara-cara lain yang coba kita tempuh, misalkan konser virtual dan segala macam. Dan yang perlu diketahui juga aku sendiri juga baru jalan 2 titik dari 60 titik yang harus roadshow yang harus aku jalan. Dan masih sisa berpuluh-puluh titik yang aku harus hold, dan sekarang aku mencoba untuk mencari cara lain untuk kita tetap bisa eksistensi kita dan untuk rasa kerinduan kita ke fans dan fans ke kita itu bisa terpenuhi. Apalagi perkembangan zaman sekarang sudah zaman teknologi dan bisa divirtualkan, ya kenapa tidak kita coba cara lain gitu, sambil menunggu alam ini bersahabat kembali. Sebagai seorang penyanyi kan, kalau misalnya kita bandingkan konser langsung di depan penonton sama virtual kan pasti rasanya beda kan Bang Charlie. Mungkin gimana sih cara untuk tetap mempertahankan performa walaupun kondisinya beda nih kan? Kita tahu juga mungkin penyanyi dapat energinya dari penonton yang langsung teriak segala macam. Mungkin kalau virtual gimana tuh Bang Charlie? Ya semenarik mungkin pasti tim kreatif pasti membuat kreatif yang inovatif, kreatif yang atraktif. Gitu. Jadi di virtual ini kan kita bisa atraktif ya, bisa interaksi, bisa bikin gimmick untuk bagaimana yang nonton itu bisa merasa dekat gitu, tambah dekat walaupun memang jauh gitu kan secara jarak gitu ya, tapi didekatkan dengan teknologi ini kita bisa dengan gimmick kreatif ini ya, pertunjukan di virtualnya sendiri ya, banyak cara sebenarnya, cuman tetap saja walaupun mau banyak cara seperti apapun, yang namanya live langsung bertemu outdoor gitu kan, dengan kita membuat virtual itu pasti ada bedanya, pasti lebih puas, memang lebih puas langsung ya gitu. Tapi daripada enggak kita sekarang di zaman teknologi yang kenapa kita tidak bisa memanfaatkan itu supaya tetap kita mengisi dengan karya-karya kita bisa tetap terus eksistensinya terus berjalan. Bang Charlie kan bisa dibilang dengan keadaan sekarang lebih banyak di rumah nih ya. Jadi ini nggak sih kayak mungkin karena kebanyakan waktu di rumah jadi kayak kebanyakan nulis lagu, akhirnya jadi lagu jadi numpuk, kebanyakan nulis segala macam gitu. Kalau bikin karya itu kan tidak bisa dipaksakan. Jadi gini, meskipun kita banyak di rumah belum tentu dapat lagu banyak juga. Jadi lahirkan satu karya itu dengan jujur dan tanpa dipaksakan. Jadi tidak jaminan kita banyak istirahat terus banyak lagu, tidak jaminan. Karena itu konsepku begitu. Bisa jadi ketika kita banyak kegiatan malah tambah banyak lagu, bisa. Inspirasi tambah banyak, itu bisa jadi. Jadi tidak jadi menjadi satu ukuran seperti itu. Tapi minimal banyak hikmah-hikmah yang kita bisa ambil. Spiritual kita gitu kan, terus kita memahami bagaimana kita harus bisa memanfaatkan waktu di saat kita lockdown gitu dan harus di rumah, ya memanfaatkan yang tadinya jarang sholat berjamaah sama keluarga, sekarang anak sama istri itu ada hikmahnya gitu, bisa sholat. Jadi kemarin saja gitu, dan aku nggak tahu ya, bukan ini merasa gimana membanggakan diri, tidak, justru saya hanya merasa bersyukur ketika
saat kemarin Lebaran itu Idul Fitri ya. Jadi kalau kondisinya tidak seperti ini, mungkin aku tidak akan mengalami jadi imam sholat Id. Oke. Jadi baru kali ini aku dan dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesempatan, hikmahnya aku bisa memimpin keluargaku menjadi imam sholat Id. Dan itu kan hikmah juga yang harus kita patut syukuri gitu. Berarti ada nilai-nilai, tetap nilai-nilai yang luhur di situ. Gitu. Yang paling terpenting lah saat ini ya, untuk semuanya. Ini kan sekarang revolusi mental dan peradaban baru. Dan justru saat ini kita harus lebih semangat.